Sobat Tubers, Assalamualaikum. Masih pada full kan puasanya? Tak lupa aku doakan semoga kalian semua diberi kesehatan dan rezeki yang mengalir deras ya guys. Menjelang buka puasa ini, aku akan merekap anime One Piece film Red tahun 2022 kemarin. Buat pecinta anime pasti udah gak asing lagi kan soal anime ini. Yaitu tentang manusia karet bernama Monkey D. Luffy yang berkeinginan menjadi raja bajak laut. Nah, di film kali ini cerita berfokus kepada penyanyi terkenal, anak dari salah satu Yonko bernama Shanks yang sekaligus teman masa kecil dari Luffy. Namun di balik statusnya sebagai penyanyi terkenal, terdapat sosok jahat yang bersemayam di dalam dirinya. Kalau mau tahu kisah selengkapnya, ambil posisi rebahan dan markimu ceritanya. Film diawali dengan narator yang menerangkan soal dunia yang telah memasuki era kejayaan bajak laut, di mana bajak laut bertindak sesukanya demi mencapai ambisi untuk menguasai lautan. Penjarahan dan penindasan terjadi di mana-mana. Banyak warga sipil yang sudah menjadi korbannya, kesengsaraan dan penderitaan menyelimuti mereka. Tapi pihak pemerintah seolah menutup mata, angkatan laut pun tidak berbuat banyak. Satu-satunya harapan mereka sekarang tentu pada seorang gadis bernama Uta, yang akan membuat dunia baru demi kebahagiaan bersama dengan caranya sendiri. Dan cerita utama One Piece Movie Red pun dimulai. Cerita diawali dengan sebuah konser tunggal yang sangat megah, di mana antusias para penonton meledak-ledak. Dan ternyata itu adalah konser perdana dari Uta, yang digelar di pulau musik bernama Eligia. Banyak orang-orang dari berbagai kalangan di penjuru dunia datang ke konser itu, termasuk sang kapten kita tercinta, Luffy si topi jerami bersama para krunya. Mereka terlihat sedang berbakyuan sembari menunggu kemunculan Uta. Tak lama, Uta pun muncul untuk memulai konsernya. Semua mata langsung tertuju ke arahnya, diiringi musik yang penuh semangat dan teriakan histeris dari para fansnya. Dalam sekejap suasana panggung menjadi sangat meriah. Seusai Ota menyanyikan lagu pertamanya, Luffy langsung melompat tepat di depannya. Awalnya Uta tak mengingatnya, begitu ingat ia langsung memeluk Luffy. Para penonton termasuk kru Luffy sendiri pun dibuat terkejut melihatnya. Mereka mempertanyakan kenapa Luffy bisa dekat dengan Uta. Dengan entengnya Luffy menjawab karena Uta adalah putri dari Shanks. Seketika seisi panggung gempar dibuatnya. Mereka tidak percaya kalau Uta anak dari salah satu Yonko itu, karena mereka beranggapan bahwa Shanks adalah bajak laut jahat seperti pada umumnya. Di tengah-tengah kehebohan, muncul beberapa bajak laut yang menyamar sebagai penggemar Uta, yang dipimpin oleh Elven dan Brule, yang mana mereka adalah anak dari bajak laut Big Mom, salah satu Yonko. Mereka hendak menculik Uta dan menjadikannya koleksi Big Mom. Luffy dan kawan-kawan pun langsung turun tangan untuk menolong Uta. Di tengah-tengah pertarungan, Uta terlihat begitu santuy. Uta kemudian mencoba mendamaikan mereka yang tentu saja ditolak mentah-mentah oleh kubu Oven. Akhirnya, Uta mau tak mau turun tangan untuk mengatasi mereka semua seorang diri. Ia bertransformasi layaknya Sailor Moon. Uta mulai menyerang mereka dengan diiringi sebuah lagu. Oven dan yang lain dengan mudahnya dikalahkan olehnya, dan terjebak di jaring Nut buatan Ota. Luffy pun terkagum dengan perkembangan Uta. OP banget ya guys, buah iblis yang dimakan Uta ini. For your information, buah iblis yang dimakan ini bernama Uta Utanomi. Kata Uta sendiri memiliki arti yaitu lagu. Sementara di Marijoa, para Gorosei yang sudah mendengar kabar dari Ciperpool bahwa Shanks mempunyai seorang putri sedang memantau konser Uta dari layar siput.
Rupanya para Gorosei telah mengetahui rencana Uta yang sebenarnya. Karena dianggap lumayan serius, mereka pun memerintahkan Akainu untuk mengarahkan pasukan yang dipimpin oleh Admiral Kizaru dan Fujitora menuju Pulau Eligia dan menangkap Uta. Kembali ke Pulau Eligia, Uta dengan kekuatannya membuat not lagu menjadi sebuah hadiah yang kemudian ia tebarkan ke seluruh penonton. Di sisi lain, kita melihat Big Mom yang juga sedang menonton konser Uta di TV siput miliknya. Kalau yang lain antusias mendengar suara Uta, sedangkan Big Mom antusias untuk menjadikannya koleksi. Emang agak lain ya guys, ibu-ibu satu ini. Katakuri yang mengetahui bahwa dua saudaranya dalam kesulitan, mengajukan diri untuk pergi menyusul ke konser itu. Saat Luffy dan yang lain sedang bersantai menikmati privilege yang diberikan Uta, Uta menghampiri Luffy untuk menantang Luffy berlomba seperti yang biasa mereka lakukan semasa kecil. Singkat cerita, Uta memenangkan perlombaan, walaupun curang sih. Setelahnya mereka kembali mengingat masa-masa saat mereka kecil di desa kelahiran Luffy. Mereka kerap kali terlibat pertengkaran yang berakhir dengan perlombaan. Uta bertekad menjadi bajak laut seperti sang ayah, Shanks. Sejak kecil, Uta memang sudah piawai dalam bernyanyi. Sampai-sampai Luffy dan seluruh kru bajak laut Shanks tertidur mendengar suara lembutnya. Kembali ke masa sekarang. Luffy penasaran apa yang sebenarnya terjadi kepada Uta selama ini. Kenapa Uta tiba-tiba tidak kembali ke desa Fusa saat Shanks kembali mampir ke sana? Dengan senyum palsu, Uta berkata ia berubah pikiran dan ingin menjadi penyanyi saja. Uta kemudian menerangkan kepada Luffy bahwa ia ingin menciptakan sebuah dunia baru lewat imajinasinya. Dunia di mana hanya ada kesenangan, tidak ada konflik, tidak perlu khawatir soal makanan, pakaian, ataupun tempat tinggal. Uta lalu mengajak Luffy dan yang lain untuk tetap tinggal di sana. Dengan gamblang, Luffy berkata kalau ia tidak tertarik untuk tinggal di sana. Karena ia masih memiliki mimpi, yaitu menemukan One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut. Mendengar penolakan Luffy dan impiannya itu, Uta seperti hilang kendali dan masuk ke mood psycho. Ia membuat Nami dan Sanji terjebak di jaring knot seperti yang terjadi pada Oven. Kemudian Uta kembali bernyanyi sambil mengeluarkan kekuatannya untuk melawan Luffy dan kawan-kawan. Luffy tidak bisa serius melawan Uta. Semua temannya berhasil terjebak di jaring knot miliknya. Luffy yang lemas karena sudah disiram air laut, ditolong oleh Bartolomeo dengan perisainya. Lau pun juga berada di sana dan turut membantu, dengan memindahkan mereka ke tempat ia berada. Namun Uta tidak menyerah begitu saja, ia langsung menemukan keberadaan Luffy dan mengejarnya. Diikuti penggemar setianya yang sudah berada di bawah kendali Uta. Di tengah-tengah kerumunan, terlihat Koby, Helmeppo, dan Blueno yang berpura-pura berada di bawah pengaruh Uta. Di tengah-tengah pelarian Luffy dan Bartolomeo, muncul sosok pria tua bernama Gordon yang menjadi pengasuh Uta sejak kecil. Ia membantu mereka bersembunyi di sebuah gedung tua. Di sana, Gordon menceritakan semua yang ia tahu tentang Uta dan Pulau Elegia yang menjadi ibu kota musik itu kepada Luffy, Lau, dan Beppo. Uta menjadi gadis yang pemurung dan pendiam semenjak Shanks menitipkannya kepada Gordon di pulau itu. Dan semenjak saat itu pula, ia sering membuat lagu untuk menghibur diri. Saat Uta telah beranjak dewasa, ia menemukan denden musi unik yang bertuliskan SSD, yang mana itu adalah prototipe buatan Vegapunk. Dari siput tipe baru itu, Uta bisa mengirimkan sinyal ke penjuru dunia sehingga suaranya mulai dikenal oleh orang-orang.
Dan seiring berjalannya waktu, Uta menjadi penyanyi yang populer. Suaranya memberikan ketenangan dan kebahagiaan orang-orang yang mendengarnya. Uta mulai belajar tentang dunia, mengetahui orang-orang yang menderita karena bajak laut. Uta pun berusaha menguatkan mereka dengan lagu-lagunya lewat siput SSD. Uta pun semakin terkenal dan mulai melupakan rasa kesepiannya. Di tengah-tengah cerita, Uta muncul dan membuat Beppo menjadi mungil. Beppo kayaknya mending gini aja deh, lebih ya kan. Hehe. Luffy memarahinya dan berkata kalau Shanks akan kecewa jika mengetahui hal ini. Tapi Uta tidak memperdulikannya. Gordon menyuruh Law membawa mereka pergi dari sana. Saat hanya tinggal berdua, Uta menunjukkan sebuah kertas musik yang bernama Tot Musica. Gordon dibuat terkejut melihatnya. Shen berpindah ke Luffy dan Barto yang berada di pelabuhan. Sunny ternyata sudah dibuat mungil dan menjadi benar-benar hidup berkat Uta. Tak lama, angkatan laut yang dipimpin oleh Vice Admiral Momonga tiba di sana. Mereka langsung berpencar menelusuri pulau. Ada kejanggalan karena Momonga menemukan orang-orang di sana tak sadarkan diri. Rupanya semua orang telah terjebak di dunia mimpi yang diciptakan Uta lewat lagunya. Dengan kata lain, dari lagu pertama, sebenarnya jiwa mereka sudah masuk ke dunia ciptaan Uta itu. Kemudian Uta dengan tenangnya mendatangi Momonga. Fujitora muncul dan meminta Uta mengurungkan niatnya untuk menjebak semua orang di dunia mimpi ciptaannya. Dan berniat membunuh dirinya sendiri dengan memakan jamur agar orang-orang bisa tinggal di dunia mimpi selamanya. Tapi bukan jamur Cordyceps ya guys. Angkatan laut ternyata sudah mengantisipasi kekuatan Uta dan langsung mengenakan alat khusus penutup telinga agar tidak tertidur. Namun Uta ternyata bisa menyuruh orang-orang yang tertidur untuk melakukan sesuai apa yang ia perintahkan. Selagi orang-orang menyerang dan mencopot penutup telinga para marinir, Uta pun mulai bernyanyi. Di dunia mimpi, Koby muncul dengan kekuatan Blue Eno dan membantu teman-teman Luffy lepas dari jaring knot milik Uta. Kubu Oven pun mau tak mau bekerja sama jika ingin dibantu. Koby lanjut ke tempat Luffy. Ia ternyata sudah mengetahui kondisi mereka saat ini, di mana mereka sekarang sedang berada di dunia imajinasi buatan Uta. Koby juga menjelaskan niat Uta yang ingin semua orang berada di dunia mimpi buatan Uta selamanya. Kru Luffy menuju perpustakaan rahasia yang berada di Pulau Elegia. Namun di sana mereka dihadang dengan 3 penjaga kuno. Mereka pun menahan mereka selagi Robin mencari informasi mengenai pulau musik itu. Keadaan menjadi semakin rumit karena Uta tetap menyiarkan konser dari dunia mimpi ke penjuru dunia dengan Denden Mushi, menyebabkan sekitar 70% manusia tertidur. Aduh, bikin cemas ya guys kekuatan Uta Utanomi ini. 全世界の7割が歌うたの世界の住人となる計算です。世界滅亡の危機ではないか。Saat sedang bernyanyi, Tenryubito Carlos muncul dan berniat membeli Uta. Angkatan laut pun malah terlihat memihaknya. Uta yang sudah muak dengan hal itu berkata bahwa di dunia yang baru ini kedudukan semua orang sama. Ia pun menghajar Carlos dan menjebaknya di jaring knot. Emang lihat si Carlos ini rasanya pengen pukul ya guys. Koby kemudian muncul dan menjelaskan keadaan sebenarnya kepada semua orang. Terjadi pro dan kontra mengenai niatan Uta itu. Uta menjadi hilang kendali dan membuat semua orang di stadion itu menjadi makanan dan boneka. Koby dan Blue Eno berhasil kabur, namun Blue Eno berubah menjadi chibi layaknya Beppo dan Sunny. Kembali ke perpustakaan kuno. Zoro, Sanji, Usopp, Brook, Jinbei, Nami, Chopper, dan Franky menahan para penjaga yang terus berdatangan. Karena efek pertarungan, bangunan itu hendak runtuh.
Untungnya Robin berhasil mendapatkan informasi. Mereka pun kemudian pergi dari sana dibantu Broly dengan masuk ke dunia cermin. Saat semuanya berkumpul, Robin menjelaskan ketertarikan antara buah Uta-Uta Nomi dengan Tot Musika, sebuah iblis kuno yang berbentuk dari emosi manusia. Tot Musika bisa menjadi penghubung antara dua dunia, yaitu dunia yang terbuat dari Uta-Uta Nomi dengan dunia asli. Jika Tot Musika dikalahkan secara bersamaan dari kedua dunia, maka jiwa mereka bisa kembali ke dunia asli. Namun mereka masih kebingungan perihal siapa yang bisa melawan Tot Musika di dunia asli. Tiba-tiba Gordon bersama Chibi Beppo muncul dan berkata ada seseorang yang bisa, yaitu Shanks. Luffy tiba-tiba saja pergi menuju lokasi Uta berada. Ia mencoba menyadarkan Uta, tapi sepertinya itu hal yang percuma. Uta sudah terlanjur sakit hati karena ia menganggap Shanks telah menelantarkannya dan menjadi penyebab pulau musik Elegia hancur 12 tahun silam. Shanks wa watashi wo shiteta. Kono Elegia ni watashi wo hitori nokoshite ichatta nda. Akagami Kaizoku danda. Suwete ubawareta. Di dunia asli, Uta berniat membunuh Luffy yang sedang tertidur karena ia berpikir Luffy tidak sejalan dengan pemikirannya. Namun tiba-tiba Shanks muncul di hadapan Uta. Jiwa Psycho Uta kembali keluar. Ia menangis dan tertawa di saat yang bersamaan. Uta mulai menyuruh warga sipil untuk menyerang Shanks beserta krunya, namun mereka tidak mau melawan. Di dunia mimpi, aliansi Luffy dadakan muncul dan mencoba menyerang Uta. Uta pun tidak tinggal diam dan mengerahkan pasukan musiknya kembali ke dunia asli. Para marinir yang dipimpin Kizaru mulai melancarkan tembakan. Mereka tidak peduli jika ada warga sipil yang tertembak. Yang penting target utama mereka berhasil dieliminasi. Itulah perintah yang keluar dari mulut Fleet Admiral Akainu. Emang Akainu banget sih ini. Kizaru pun hendak mengeluarkan hujan laser, namun Shanks bergerak dengan cepat dan menghentikan serangannya itu. Kemudian mendorongkan pedangnya ke arah Kizaru, yang membuat Kizaru melayangkan bendera putih alias menyerah. Uta yang menangisi warga sipil yang tertembak mengeluarkan Tot Musika dan mulai melantunkannya. Hal itu memicu bangkitnya iblis kuno yang bersemayam di balik gulungan kertas Tot Musika. Dan pertempuran melawan iblis kuno Tot Musika pun tak terelakkan. Mao によって現実と歌ワールドはつながってしまったのだから。Dari dunia nyata, Shanks menghadang iblis itu dengan sedikit bantuan dari Katakuri yang baru datang. Sedangkan dari dunia mimpi, Luffy beserta aliansi mencoba melawannya. Serangan mereka seperti tak berefek sama sekali. Gordon lalu muncul dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Kejadian 12 tahun lalu yang menewaskan seluruh penduduk Elegia. Kejadian itu bermula ketika Uta sedang menghibur para penduduk Elegia di aula musik secara tak sengaja membangkitkan Tot Musika, yang kemudian menyerang penduduk di sana dan bajak laut rambut merah. Setelah mengalahkan Tot Musika, Shanks meminta Gordon untuk berbohong kepada Angkatan Laut dan Uta. Ia meminta Gordon untuk merawat Uta baik-baik, lalu pergi. あんたの手で最高の歌い手として育ててくれ。世界中を幸せにする最高の歌い手に育て上げる。 Emosi Uta semakin tidak stabil mengetahui kebenaran pahit itu. Luffy mencoba menggapainya, namun sayangnya Tot Musika telah menguasai Uta sepenuhnya dan menjadi semakin kuat. Dari sini pertarungan epik dimulai. Dengan arahan Koby, mereka memulai aksi kerjasama yang baik untuk menyerang Tot Musika dan menolong warga sipil yang telah diubah oleh Uta. Mata Usopp dan Yasop saling terhubung berkat kemampuan observasi Haki Usopp yang telah meningkat. Luffy berubah menjadi Gear 4 untuk melawan Tot Musika. Dengan arahan Yasop dan Usopp dari dunia yang berbeda, mereka menyerang Tot Musika secara bersamaan, sambil mencari timing yang tepat untuk mengalahkannya.
Dari dunia mimpi, serangan pertama mengarah ke kaki kanan iblis yang dilakukan oleh Zoro dan Koby, di saat dari dunia nyata dilakukan oleh Ben Beckman. Lalu tangan kiri yang diserang oleh Jinbei dan Helmeppo bersamaan dengan Lakiru dan Hongo dari dunia nyata. Kaki kiri diserang oleh Sanji dan Oven bersamaan dengan Katakuri dan Howling Gate dari dunia nyata. Lanjut bagian tangan kanan oleh Chupa dan Nico Robin bersamaan dengan Bonpans dan monyetnya. Tangan kiri oleh Nami, Juice dan Brock bersamaan dengan Lem Juice dan Rockstar. Lengan kanan oleh Yasop, Usopp dan Franky. Dan tibalah serangan epik terakhir yang dilancarkan oleh Shanks dan Luffy yang dalam sesaat berubah menjadi Gear 5. Dengan ini, iblis kuno Tot Musika pun berhasil dikalahkan. Tapi anehnya semua orang masih belum tersadar dan terus menyerang. Uta yang kemudian melihat kekacauan yang ia perbuat, menyanyikan sebuah lagu terakhir yang mengembalikan jiwa semua orang ke tubuh mereka masing-masing. Namun mereka masih dalam keadaan tertidur. Setelahnya, Uta meminta maaf kepada Shanks atas semua perbuatannya. Pihak Angkatan Laut tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Mereka berencana menghabisi Uta yang sudah terkulai lemas. Namun Shanks dengan Hosoku Haki level tingginya menantang mereka semua jika ingin menyakiti putrinya. Membuat sebagian besar marinir pingsan, bahkan sekelas Momonga pun tertunduk lemas dan hanya menyisakan Kizaru dan Fujitora. Fujitora pun memutuskan untuk mundur. Setelah Uta sedikit berbincang dengan Shanks, ia pun meninggal dengan tenang di pangkuan Shanks. Singkat cerita, Luffy yang sudah berada di dalam kapal terbangun. Ia bertanya di mana Uta dan Shanks kepada Zoro. Saat melihat dari kejauhan, Luffy tahu bahwa Uta sudah almarhum. Shanks membawa jasadnya untuk kemudian dikebumikan di suatu tempat. Dan One Piece film Read pun tamat. Ya, itu tadi alur cerita One Piece film Read tahun 2022. Antara happy ending sama sad ending ya guys. Happy-nya Uta tahu kejadian aslinya dan baikan lagi sama Shanks dan Uta jadi lebih baik. Tapi sadnya kenapa Utanya harus mati ya kan? Ya mungkin biar Uta lebih melekat di hati kali ya. Oke, semoga kalian terhibur dengan video kali ini ya guys. Untuk kalian yang suka dengan video kali ini tapi belum subscribe, yuk tekan sekarang beserta like dan bunyikan loncengnya juga ya, supaya nggak ketinggalan video baru lainnya. Biar aku semakin semangat kontennya juga nih guys. Sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.